Selamat siang, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kembali pada siang hari ini kita akan bahas dari Amsal pasal yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Boleh menolong kami Tuhan untuk boleh dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami. Boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu, sehingga kami juga dimampukan untuk mengerti, memahami, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita belajar dari Amsal pasal 1 sampai pasal yang ke-9 yang berisi tentang nasihat hikmat. Nah, pada pasal yang ke-10 kita juga akan belajar tentang praktis dari nasihat hikmat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana nanti di dalam ayatnya yang ke-27 yang menjadi sebuah tekanan bagaimana takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan, ini menjadi sebuah kalimat yang boleh menolong kita bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Boleh kebenaran itu tentunya bukanlah kebenaran yang berasal dari diri kita, tapi kebenaran Allah lah yang boleh dinyatakan bagi kehidupan setiap kita, ya. Dan bagaimana kebenaran itu tidak hanya sebagai sebuah cita-cita ataupun keinginan, tetapi biarlah hidup di dalam kebenaran menjadi sebuah aktualisasi yang nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga setiap kita juga boleh memperlihatkan hidup yang berintegritas, baik di dalam perbuatan, perilaku kita, di dalam ucapan kita, bahkan di seluruh aspek kehidupan kita di dalam segala waktu. Maka seluruh kehidupan kita sesungguhnya adalah mau ataupun benar-benar diawasi oleh hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan hati kita tentunya rindu untuk terus mau mendengar didikan, mau mendapatkan didikan itu agar benar-benar hidup kita adalah satu kehidupan yang akan Tuhan. Maka kita akan mulai Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan. Kita melihat di dalam Amsal pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing dengan judul perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh berbicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang benar berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat.
Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Amsal-Amsal Salomo seperti yang dinyatakan dalam judul pasalnya yang ke-10 ini. Bagaimana dikatakan anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Maka ayat ini Bapak Ibu kalau kita memperhatikan mirip dengan apa yang sudah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya ya, terutama di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8 yang dikatakan, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Yang boleh mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita belajar untuk menghormati ajaran orang tua. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi orang tua kita. Maksudnya Bapak Ibu, kelakuan ataupun perbuatan kita dapat membuat orang tua kita itu senang ataukah membuat mereka menjadi susah oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Nah, tentunya kita tidak bisa melepas ya, ataupun kita tidak membaca ayat ini secara terpisah, sehingga kita tidak diajarkan bahwa para ibu kemudian tidak bangga. Hanya bapak-bapak saja yang bangga gitu ya ketika melihat anak-anaknya bijak sedangkan ibu tidak. Nah, bukan hal itu Bapak Ibu yang ditekankan, ataupun para ayah tidak merasa susah terhadap anaknya yang bebal, hanya seorang ibu saja yang bebal. Ya, tentunya akan menolong kita bagaimana ayat ini adalah satu ayat yang berisi puisi yang indah, sehingga kita tidak membacanya secara terpisah ya. Dan kita bisa melihat bagaimana dikatakan adalah hikmat itu merupakan feminin gitu ya, bagaimana adalah sesuatu yang diungkapkan, bagaimana kita itu mengasihi, bagaimana kita itu mencintai dan memberikan satu sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adalah sebuah hal istilahnya ketika kita sudah menerima nasihat. Setelah kita mendengar apa itu nasihat, jadi nasihat itu Bapak Ibu adalah sebuah hal yang kita lakukan, sebuah tindakan praktis yang kita lakukan, tidak hanya kita mendengar, tidak hanya kita menerima, kemudian kita mengabaikannya. Di dalam ayat 10 ini akan memberikan kepada kita banyak hal-hal yang praktis yang kita boleh mengerti, tidak hanya sekedar kita mengerti, tapi juga kita boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Karena bagian firman-firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ini membandingkan Bapak Ibu antara orang benar dengan orang fasik, antara orang benar dengan orang yang bebal. Ini menjadi sebuah hal yang kita juga mengintrospeksi dalam kehidupan setiap kita. Apakah kita di dalam hidup ini sungguh-sungguh mencintai apa itu yang dinamakan dengan nasihat dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di dalam ayatnya yang kedua ya,
Yang dikatakan tadi bagaimana harta benda diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang pertama sampai mungkin di dalam ayatnya yang ke-9, kita bisa melihat ya, ada satu hal yang boleh kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Seperti di dalam pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu ya, tentang berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat berarti adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang boleh mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupannya, tidak lagi berdasarkan berkat apa yang dipandang oleh dunia ini, tetapi kita bisa melihat bagaimana berkat-berkat itu juga boleh dinyatakan kepada kita adalah berkat-berkat di dalam pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan setiap kita ya. Dalam pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-18, apa yang menjadi berkat? Yaitu dikatakan kekayaan, kehormatan, kemudian harta yang tetap dan juga keadilan. Nah, kalau ketika kita membaca bagian-bagian firman Tuhan ini, inilah sesungguhnya Bapak Ibu yang menjadi hal yang akan menolong kita, bahwa ketika kita boleh menjalankan hikmat itu, ketika kita boleh melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, berarti Bapak Ibu bukan berarti kalau demikian kita melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan demi mencapai hal-hal yang Tuhan boleh janjikan, tetapi bagaimana kita boleh menghidupi sesungguhnya kebenaran itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dikatakan sebagai orang yang telah dibenarkan ya. Kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan harta benda diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu, tentunya kita sudah mengerti bagaimana ayat ini tidak membuat satu pernyataan yang negatif tentang kekayaan ya. Bahkan kekayaan itu pun menjadi berkat khusus oleh Tuhan kepada setiap kita orang-orang yang percaya gitu ya. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk memandang negatif kekayaan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekayaan yang seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Adalah kekayaan yang diperoleh tentunya Bapak Ibu, diperoleh dengan cara yang benar, diperoleh dengan sebuah kejujuran, diperoleh dengan sebuah kerja yang benar-benar Bapak Ibu hasilnya akan membuat kita itu bahagia. Karena apa? Karena kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur tidak dapat memuaskan hati kita. Kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur hanya dapat memuaskan hati untuk sementara waktu ya. Di mana ada waktunya kekayaan itu akan menghancurkan hidup kita. Di mana ada waktunya kekayaan itu akan menjerumuskan kita, bukan membawa kita semakin mengenal akan diri kita dan mengenal akan Tuhan sebagai sumber dari berkat itu, tetapi justru kekayaan itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Sehingga banyak orang Bapak Ibu yang sudah mencapai kesuksesannya akhirnya mengakui bahwa kelimpahan materi tidak selalu memberikan kebahagiaan gitu ya. Sebuah cita-cita bagi banyak orang, saya mau bekerja, saya melakukan ini dan itu supaya saya menjadi kaya. Tetapi benarkah kekayaan itu kita peroleh Bapak Ibu dengan cara yang benar, yang akan membawa kepada satu ketenangan, damai sejahtera, dan juga berkat dalam arti kata berkat kebahagiaan di dalam kehidupan setiap kita. Karena hidup yang jujur, karena segala sesuatu yang kita peroleh dari hal yang benar Bapak Ibu akan memberikan kepuasan dan tidur pada malam hari. Karena apa? Karena sejujurnya hati nurani kita yang bersih tidak dapat dibeli dengan uang ya. Sejujurnya kita bisa melihat kedamaian yang sejati kita tidak bisa beli dengan uang. Tetapi ketika kita memperoleh kekayaan, sekali lagi itu adalah berkat Tuhan. Ya, di dalam segala jerih lelah kita yang bisa kita nikmati dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan bahwa kekayaan ini berasal dari Tuhan,
Apa yang aku dapatkan ini semata-mata adalah pemberian Tuhan yang tidak untuk kita sombongkan, apalagi membuat kita menjauh daripada Tuhan. Maka dalam ayat yang kedua tadi, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna, ya, tidak ada faedahnya. Kita hanya menikmati di dalam kesementaraan waktu. Hati kita tidak akan menjadi damai sejahtera, kita akan diliputi dengan ketakutan, kita akan diliputi dengan satu kecemasan. Dan banyak orang Bapak Ibu tidak bisa tidur dengan baik. Karena apa? Karena takut. Kalau kekayaannya akan dirampas, kalau kekayaannya itu akan habis, ya, mungkin itu dicuri ataupun dari faktor-faktor lainnya. Tapi sebaliknya, kekayaan dari hasil yang dikatakan Bapak Ibu kita lakukan di dalam kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Ya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, berapa banyak di antara orang yang berusaha untuk memperoleh kekayaan yang pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan, membuat mereka hidup jauh dari Tuhan, membuat mereka tidak sadar bahwa kekayaan itu tidaklah menjamin hidup mereka pada apa yang dinamakan kekekalan. Sehingga dikatakan tetapi kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah hal yang menjadi introspeksi bagi kita agar di dalam kehidupan kita ini boleh menikmati, dikatakan Bapak Ibu, kekayaan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu di dalam satu hal yang benar adalah kita boleh memperolehnya dan kita juga boleh mempergunakannya di dalam takut akan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ketiga segera dikatakan bagaimana Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali mengontraskan antara orang benar dan orang fasik. Ya, orang benar dikatakan adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seseorang itu boleh menghidupi kebenaran Allah di dalam kehidupannya. Maka kita bisa mungkin bertanya Bapak Ibu, benarkah orang benar tidak menderita kelaparan? Tentu kita berpikir enggak mesti ya, karena banyak orang benar menjadi miskin karena dia benar. Banyak orang yang hidupnya kemudian tidak seperti apa yang dunia katakan. Mungkin katakan ngapain kamu hidup benar? Kamu akan miskin kalau kamu hidup jujur, hidup benar. Tapi dalam Tuhan bagaimana dengan pemikiran seperti itu? Apakah kita mulai berpikir ya, ternyata banyak kok orang benar menjadi miskin karena dia hidup benar. Akan membawa ketakutan tersendiri bagi kita ya Bapak Ibu ya. Ketakutan sendiri, kecemasan tersendiri bagi kita yang mendengarnya. Seakan-akan semua orang harus hidup di dalam dusta. Seakan-akan mengajak orang itu untuk hidup ya, nggak usah hidup di dalam kebenaran, baik di dalam dunia pekerjaan, ya di dalam segi aspek kehidupan kita. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, justru Alkitab mengatakan, belajarlah hidup benar. Kau tidak akan menderita kelaparan. Karena sejatinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa Tuhanlah yang akan menolong setiap kita ya. Tuhanlah yang akan menolong dia. Dia boleh memiliki satu pemikiran yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Yaitu bahwa Tuhanlah sumber berkat sejati di dalam kehidupan ini. Tuhanlah sumber kekayaan, Tuhanlah sumber berkat. Maka Tuhan yang mencipta dan empunya seisi dunia ini. Masakan bagaimana mungkin Tuhan lalai memelihara orang yang hidup benar di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu jangan sampai salah. Lalu kita berpikir untuk mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Tujuannya adalah supaya kita tidak lapar. Dan ketika orang benar bekerja, Bapak Ibu yang terkasih, dia akan tahu seperti apa dia harus menggunakan hasil kerjanya. Tentunya hikmat Tuhanlah yang akan menolong dia. Tuhanlah yang akan memberikan kepada dia pengertian. Sehingga dia tidak akan mengalami kelaparan. Bukan pada apa yang kita
raih, kemudian bagaimana kita menggunakannya. Bapak Ibu ya, di dalam keinginan kita sendiri, tetapi dari apa yang kita peroleh dan bagaimana kita menggunakannya, kita akan bertindak seperti hikmat Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Pada masa-masa tertentu Bapak Ibu kita akan terus dijaga, kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak akan memboroskan uang kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti halnya Bapak Ibu, ya mungkin kepada hal-hal yang itu hanya memuaskan nafsu sesaat, ataupun mempertaruhkan uang kita kepada hal-hal yang tidak benar, mungkin itu kepada judi. Tapi orang yang bijaksana, orang yang hidup benar akan menggunakan uang yang mereka peroleh dengan bijak, memakainya ya dalam arti kata tidak memakainya secara sembrono atau tidak membeli barang-barang yang harganya itu sedang naik. Tapi dia akan dengan bijak mengelola keuangan itu dan baik adanya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita perlu melihat bagaimana makanan bisa kita punya, tetapi kenikmatan itu tidak ada di sana, apa gunanya? Ya. Baik sekerat roti itu disertai dengan ucapan syukur, menghadirkan Allah, itu lebih daripada hal yang lain Bapak Ibu yang kita boleh nikmati. Maka kita bisa melihat bagaimana dalam ayatnya yang keempat Bapak Ibu lebih lagi boleh menolong setiap kita. Dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, ini menjadi sebuah hal yang mungkin dalam kehidupan kita keseharian Bapak Ibu kita akan mengalaminya. Bagaimana tangan yang lamban dikatakan membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Kata miskin dalam ayat 4 adalah sebuah kata Bapak Ibu untuk miskin yang sering kita lihat ya, kita temukan di dalam kitab Amsal. Ajaran yang disampaikan adalah bahwa pekerja yang rajin, kita dituntut Bapak Ibu di dalam kehidupan ini tidak menjadi orang-orang pemalas yang hanya berpangku tangan ya. Yang mungkin kita berkata, bukankah berkat itu datang dari Tuhan? Bukankah kekayaan itu datang daripada Tuhan? Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya mengusahakan? Tetapi ayat ini segera Bapak Ibu membuang pemikiran itu di dalam pemikiran kita. Karena ayat ini boleh mengajarkan kepada kita, kita boleh berupaya, kita boleh bekerja, kita boleh melakukan sesuatu. Sebagai seorang pekerja yang rajin dan bertanggung jawab, serta mengambil sebuah kesempatan di dalam setiap tindakan kita. Ini adalah berbicara tentang kairos Bapak Ibu. Dalam setiap apa yang kita lakukan, kita boleh mengambil satu momen. Tidak hanya Bapak Ibu kita berpikir kita mungkin bekerja hari ini ya kita melakukan ini, hari besok kita melakukan ini, kembali seperti itu. Tetapi adakah setiap hari yang kita lalui kita mengambil satu kesempatan, ya, tidak membuang kesempatan, tentunya adalah kesempatan yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang lamban, seorang yang pemalas, seorang yang mungkin lambat di dalam bertindak, berapa banyak kesempatan-kesempatan yang bisa sebenarnya dia peroleh untuk menikmati berkat Tuhan, tapi itu akan hilang begitu saja. Ya, tetapi bagi orang-orang yang dikatakan tangan orang rajin menjadikan dia kaya. Orang yang rajin akan mengambil kesempatan di dalam setiap tindakan. Dan tentunya Bapak Ibu dia akan mendapatkan sebuah kehormatan yang akan menghasilkan sebuah kesejahteraan di dalam hidupnya. Ya. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang diajarkan kepada kita selalu mengingat akan Tuhan ya. Kita tidak menjadi salah arah Bapak Ibu, kita bekerja dan kita melupakan Tuhan. Yang intinya adalah takut akan Tuhan. Selalu mengikut sertakan, selalu mengingat Tuhan di dalam segala hal yang kita boleh kerjakan. Ya, kesempatan itu boleh kita raih Bapak Ibu. Kesempatan itu boleh kita dapatkan untuk
boleh mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hikmat Tuhanlah yang menolong kita. Hikmat, nasihat hikmat yang kita boleh lakukanlah yang akan menolong kita, dikatakan di dalam ayat yang keempat, yang menjadikan kita kaya. Ya. Dan dalam ayat yang kelima, kemudian dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ini kembali memberikan kepada kita sebuah pengertian Bapak Ibu tentang seorang petani yang bijaksana. Tentunya dia akan mempelajari musim panen itu seperti apa. Dia akan mempelajari tentang keadaan cuaca. Dia akan mempelajari waktu yang tepat untuk menuai, dan pastinya ketika dia mempelajari, ketika dia mengamati, ketika dia memperhatikan hal-hal tersebut Bapak Ibu akan memberikan hasil tuaian yang berlimpah ya. Sedangkan petani yang bodoh membiarkan waktu yang baik lewat begitu saja. Baginya tidur, istirahat begitu penting, sehingga dia akan menderita kerugian pada waktu panen. Hasil panennya Bapak Ibu tidak akan maksimal ya, bahkan dia mungkin akan mengalami satu kerugian. Oleh karena apa? Oleh karena dikatakan kalau kita bisa melihat di bagian yang terakhir, kurang berakal budi ya. Dia menyia-nyiakan satu kesempatan untuk dapat mengupayakan, untuk dapat melihat, mempelajari, mengamati apa yang bisa dia usahakan. Sekali lagi bicara tentang menggunakan kesempatan yang ada. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat akan berjaga-jaga, menunggu waktu terbaik Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu dengan baik adanya. Dia tidak mampu Bapak Ibu dalam arti kata ya untuk memejamkan matanya sebelum segala sesuatu itu boleh dikerjakan dengan baik. Sampai mengalami kerugian. Ketika pun mengalami kerugian Bapak Ibu, kerugian itu mungkin bisa diminimalis ya, bisa diperkecil gitu ya. Sedangkan mereka yang dikatakan adalah orang bodoh ya, orang yang tidur pada waktu panen membuat malu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-6, bagaimana dikatakan kembali Bapak Ibu ya, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dalam ayat ini kita melihat Bapak Ibu bagaimana sekali lagi orang jahat itu dikontraskan dengan yang baik ya. Orang yang benar dikontraskan dengan orang yang fasik. Dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Dalam segala apa yang boleh dia kerjakan, dia tahu bahwa berkat itu adalah berasal daripada Tuhan. Berkat itu adalah Allah yang memberikannya. Ketika kita bekerja, apa yang menjadi bagian kita adalah kita mau bekerja, kita mau melakukan, kita mau menggarap ya apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Dalam arti kata dijauhkan dari pikiran kita untuk berpangku tangan. Kebenaran ini tidak mengajak kita untuk bermalas-malasan. Mungkin kita berkata toh berkat Tuhan ada di kepala kita ya, dalam arti kata ada di atas kepala kita. Tentunya pertanyaan ini akan membawa kita kepada satu pertanyaan yang lain. Benarkah kita sudah menjadi orang yang benar? Benarkah kita sudah menjadi orang yang seperti nasihat-nasihat hikmat yang diajarkan kepada kita? Karena nasihat-nasihat hikmat firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berpangku tangan dan juga bermalas-malasan, tetapi mengajarkan kita untuk dapat bekerja ya, untuk dapat bertindak, untuk dapat menjalani hidup ini seperti apa yang diajarkan hikmat kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ada banyak hal Bapak Ibu excuse ataupun alasan-alasan gitu ya yang disembunyikan, yang justru Bapak Ibu kebenaran itu tidak dinyatakan. Mengapa saya seperti ini gitu ya?
Lebih kita membuat banyak alasan, oh seperti ini, oh seperti itu. Tetapi sejatinya Bapak Ibu yang kebenarannya itu kita sembunyikan, ya. Kita sembunyikan. Bagaimana mungkin kita memakai cara Bapak Ibu, memakai hal-hal yang lain yang kita anggap sebagai hal yang pantas untuk memperoleh berkat itu. Tetapi apa Bapak Ibu, kita sembunyikan, ya. Kita menutup hal tersebut supaya apa? Supaya kita dipandang sebagai orang yang benar. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Amsal 10 dalam ayat yang ke-6 ini akan menolong kita Bapak Ibu, bahwa mulut orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Dia akan berbicara tidak seperti faktanya, dia berbicara tidak seperti pada kenyataannya. Kita bisa melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-7, kita melihat bagaimana dikatakan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat Tuhan yang dinyatakan yaitu berupa kekayaan. Tidak hanya Bapak Ibu ya kekayaan berupa materi, tetapi kekayaan-kekayaan bijaksana, kekayaan-kekayaan hikmat yang boleh dinyatakan, yang kita nyatakan di dalam kehidupan setiap kita itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sampai kita harus meninggalkan dunia ini, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan itu akan dikenang. Bapak Ibu, ayat yang ke-7 menjelaskan tentang akhir hidup orang benar dan orang fasik yang sama-sama diingat, yang sama-sama dikenang. Orang mati tetap hidup dalam ingatan orang yang masih hidup ya Bapak Ibu. Bukan jasmaninya yang hidup, tetapi kenangan, ingatan itu akan hidup kepada orang yang masih hidup. Manusia mengingat baik orang jahat maupun orang benar. Orang akan mengenang hal-hal yang baik dari hidup orang yang benar, di mana hidupnya telah menjadi berkat, di mana hidupnya boleh menjadi satu kehidupan yang berdampak, di mana hidupnya boleh memberikan satu pengaruh yang baik ya, sehingga apa yang diperbuatnya itu tetap dikenang meskipun dia sudah istilahnya itu meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Apa yang diperbuatnya itu dikenang, perbuatan baik, nilai-nilai kebenaran yang boleh diaplikasikan di dalam kehidupannya semasa dia hidup itu menjadi memori yang tidak bisa dihapus dari ingatan orang-orang yang masih hidup. Sehingga ada banyak orang mengatakan, oh dulu dia orang yang baik ya, dia dulu orang yang dalam arti kata orang yang benar. Dulu dia orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah dunia pekerjaannya. Dia dikenal, dia dikenang sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu contohnya kalau misalnya di dalam Alkitab gitu ya. Siapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan bagaimana hidup mereka sudah menjadi berkat bagi banyak orang ya. Baik itu Paulus dalam Perjanjian Baru, Yusuf dan tokoh-tokoh lainnya yang bagaimana hidup mereka Bapak Ibu boleh dikenang dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan hidup yang seperti itu adalah hidup yang juga dapat memotivasi orang, yang dapat menggugah hati seseorang untuk hidup. Ya, mencontoh hidup orang yang bagaimana di dalam hidupnya adalah hidup yang sudah memberi dampak, hidup yang sudah memberi pengaruh bagi banyak orang. Tetapi Bapak Ibu dikatakan orang fasik, nama orang fasik itu menjadi busuk. Yang terkenal ya ketika dia mati, ketika dia meninggalkan dunia ini. Kontras Bapak Ibu dengan orang benar. Orang fasik akan dikenang, tetapi yang dikenang adalah namanya menjadi busuk. Yang dikenang adalah perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab Raja Yoram ya, di dalam 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-20, Alkitab mencatat bagaimana dia meninggal dengan tidak dicintai orang. Bapak Ibu sangat tragis sekali. Bagaimana di dalam kehidupan setiap kita. Maka dalam ayat 10 ini berbicara tentang Bapak Ibu hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari.
Ya, baik di tengah-tengah lingkungan keluarga, lingkup sosial kita yang terkecil, di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang benar? Apakah kita sudah menjadi orang tua yang menjadi berkat, yang menjadi contoh bagi anak kita, bagi cucu kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan ya bagi pembantu, bagi supir kita. Apakah hidup kita ini adalah hidup yang sudah berdampak, hidup yang berpengaruh baik, hidup yang menjadi berkat. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena apa yang sudah kita lakukan. Tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, kita dikenal sebagai seorang karyawan ataupun seorang pemimpin yang benar-benar dicintai, yang benar-benar diingat oleh apa yang sudah kita lakukan. Di dalam setiap kebijakan, di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap hal yang sudah kita lakukan. Itu membekas ya Bapak Ibu, memberikan kesan yang tidak pernah luntur dari ingatan orang-orang yang masih hidup tentunya. Tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada, adakah kehidupan kita sudah berdampak, kehidupan kita dikenang? Ataukah Bapak Ibu kita dikenal? Jangan sampai ya kerinduan kita dikenang menjadi orang yang sudah menjadi berkat. Tapi alangkah celakanya Bapak Ibu nantinya kita dikenang menjadi orang ya yang diingat adalah kejahatan kita. Yang dikenang adalah ketidakadilan kita. Yang dikenang adalah satu tindakan-tindakan tercela kita. Ya, maka pertanyaan untuk direnungkan, seperti apa nantinya kita akan dikenang? Hidup kita memanglah singkat di dalam dunia ini Bapak Ibu. Namun kenangan yang kita wariskan akan hidup selama-lamanya bagi orang-orang yang ada beserta dengan kita ya selama kita masih hidup. Maka kita bisa melihat bagaimana hikmat yang dinyatakan di dalam tindakan praktis akan menolong kita. Seperti apa kita dikenang orang dan memiliki hidup yang bisa menjadi berkat bahkan setelah kita tiada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dan membaca. Inilah satu hal ya Bapak Ibu yang boleh kita perhatikan bagaimana berkat Tuhan itu boleh dinyatakan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Lebih lagi bagi setiap kita orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, tidak hanya sebagai angan-angan, tetapi boleh mewujud nyatakan hidup benar itu, kehidupan yang benar itu di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Maka kita bisa melihat bagaimana kita boleh memperoleh, kita mengerjakan, kita juga mengelola apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang memuliakan akan Tuhan dan juga boleh berdampak bagi sesama kita. Kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8 itu dikatakan bahwa siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, orang bijaksana melakukan lebih dari hanya melakukan nasihat orang baik. Selain mereka menerima usul-usul, selain mereka menerima masukan, selain mereka menerima mungkin itu koreksi ataupun kritikan, dikatakan bagaimana mereka itu tunduk pada otoritas. Mereka mengetahui pentingnya hukum-hukum itu di dalam kehidupan mereka, yang memberi batasan seperti apa saya harus hidup, seperti apa saya harus bertindak, seperti apa saya harus berbuat. Hukum-hukum itu adalah satu hukum-hukum yang dicintai. Jadi bukan berupa hukum-hukum yang memberatkan, hukum-hukum yang tidak memberikan kepada kita kebebasan. Tetapi bagi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, hukum-hukum itu adalah hukum-hukum yang begitu dicintai, ya, yang begitu digemari, yang begitu dalam arti kata diperhatikan, karena akan membawa mereka kepada suatu apa yang dinamakan dengan adalah kesejahteraan tentunya Bapak Ibu ya. Satu hal yang boleh menolong mereka, memberikan satu ketenangan di dalam hati. Ya, orang bijaksana adalah orang-orang yang tentunya akan melakukan segala sesuatu ini seperti apa yang
baik Bapak Ibu ya, seturut dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dikatakan orang bodoh bicaranya akan jatuh. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat ya, orang bodoh bicaranya ya. Orang yang dikatakan Bapak Ibu, siapa bodoh bicaranya, dalam arti kata merasa diri bijak gitu ya, merasa diri itu tidak butuh teguran, tidak butuh masukan, tidak butuh mungkin kritikan, tidak butuh hukum. Bagi dia adalah penentu, dia adalah yang bisa mengerjakan seperti apa yang dia mau, maka dikatakan dia akan jatuh. Yang terkasih dalam Tuhan, maka kitab Amsal ini boleh menolong kita ya, yang berisi tentang hikmat, tidak hanya sebagai sebuah puisi yang indah, tetapi bagaimana puisi yang indah ini Bapak Ibu kita boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Prinsip hukum-hukum jadi sebuah batasan agar kita boleh berjalan, agar kita tidak menjadi jatuh Bapak Ibu ya, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu dikatakan, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ini sangat paralel sekali di dalam sama ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Hukum-hukum itu akan memberikan rasa aman Bapak Ibu ya. Hukum-hukum itu akan memberikan yang dikatakan adalah rasa damai di dalam menjalani hari-hari kita. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita tidak akan dihantui, kita tidak akan diliputi oleh rasa kecemasan, oleh rasa ketakutan, oleh karena apa yang kita lakukan mungkin hal yang tidak benar. Tentunya Bapak Ibu akan ada ketakutan, akan ada kecemasan, akan ada hal-hal yang negatif ya yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya, akan terhindar Bapak Ibu dari segala hal yang jahat. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Dalam arti kata orang jahat itu Bapak Ibu tidak dapat bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat semua perbuatan mereka akan menjadi terang. Ini kita bisa melihat bagaimana sebuah kehidupan ya Bapak Ibu ya. Sebuah kehidupan yang akan memberikan kepada kita sebuah kehormatan ya, orang akan melihat ya, orang lain akan respect kepada kita, orang lain akan menghormati kita, bukan Bapak Ibu orang lain menghormati kita oleh karena ada maunya dari kita, tetapi orang akan menghormati kita oleh karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sungguh adalah satu hal yang benar ya, yang tentunya akan teruji oleh waktu, yang mungkin akan diuji Bapak Ibu dari segala banyak hal yang datang menggoda kita. Tetapi kita bagaimana kita boleh terus memperhatikan hukum-hukum itu. Ya, dikatakan amanlah jalan kita. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 yang juga ya boleh menolong kepada kita, memberikan rasa hormat di dalam diri kita Bapak Ibu, di dalam segala apa yang boleh kita lakukan. Dikatakan Bapak Ibu ayat 10, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya kembali Bapak Ibu akan jatuh ya. Mengedipkan mata mengingatkan kita pada pasal 6 Bapak Ibu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kan mata terkadang Bapak Ibu akan membuat kita dalam arti kata ya, memberikan satu pemahaman, kita kompromi gitu kan istilahnya. Kemudian kita juga mengajak orang lain juga untuk kompromi terhadap kejahatan yang kita lakukan. Nah untuk itu hikmatlah yang akan menolong kita Bapak Ibu. Akan menolong kita, memberikan keberanian kepada kita untuk memberitahukan apa yang benar. Mungkin dengan melakukan hal ini kita akan kehilangan persahabatan Bapak Ibu ya. Ataukah kita mungkin akan kehilangan uang, kehilangan jabatan, bahkan mungkin akan mengancam nyawa karena memberitahukan kesalahan orang lain gitu Bapak Ibu. Ataupun kita menjadikan orang lain itu Bapak Ibu untuk menutupi kesalahan kita. Kita kompromi ya, kita istilahnya mengiyakan.
Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan ini berapa banyak di antara kita yang lebih takut kepada ancaman manusia ya. Daripada saya nggak enak sama dia sahabat saya gitu kan, daripada saya terancam di jabatan saya, daripada saya kehilangan nyawa ataupun anggota keluarga saya kehilangan nyawa, lebih baik ya kita mengiyakan. Ya, Bapak Ibu, kita takut akan Tuhan. Maka kita bisa melihat dalam hal ini ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan ya. Karena tidak ada Bapak Ibu satu ketidakbenaran yang ditutupi itu akan memberikan damai sejahtera di dalam hati ya. Tentunya itu akan terus mengintimidasi pemikiran kita, mengintimidasi hidup kita. Karena sejatinya kita tidak bisa ya membohongi hati nurani kita. Lebih Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh ya. Orang bodoh Bapak Ibu akan berbicara apa yang dia mau untuk dia katakan gitu ya. Apa yang dalam arti kata itu omongan ceplas-ceplos gitu ya, yang akan menjerat dia tentunya, yang akan membawa dia kepada kehancuran. Tetapi orang bijak Bapak Ibu akan berbicara, bukan dia akan ngomong seperti apa dia mau ngomong gitu ya. Dia akan berbicara karena memang ada yang akan disampaikannya Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-10 juga memberikan kepada kita bagaimana kita bisa dihormati ya. Kita kompromi di dalam kejahatan Bapak Ibu. Orang bukan akan memberi respek kepada kita. Orang akan mencela kita, orang akan dalam arti kata memberikan suatu hal yang tidak mengenakan kepada diri kita ya. Tapi bagaimana ketika kita boleh hidup di dalam kebenaran, disitulah kita akan mendapatkan sebuah kehormatan, sebuah respek ya. Orang akan menghormati setiap keputusan kita, meskipun ada harga yang harus kita bayar. Tapi bagaimana itulah yang menjadi terpenting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bagaimana kita boleh hidup di dalam takut akan Tuhan selama hidup di dalam dunia ini. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-12, dalam ayatnya yang ke-11 ya, di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-21 merupakan ayat yang paralel Bapak Ibu ya. Karena dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-21 pun dinyatakan, di sana dikatakan bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bibir orang benar, mulut orang benar mendatangkan satu kehidupan. Satu kehidupan Bapak Ibu, akibat apa? Akibat kebenaran. Karena kebenaran akan memberikan sebuah kehidupan. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana orang berhikmat Bapak Ibu selalu ada ya, dalam arti kata selalu ada, selalu pasti dikatakan ya. Dia mengatakan sesuatu di dalam arti kata ya, ide yang baru. Hal yang baru yang akan diperkatakan Bapak Ibu ya. Tetapi orang bodoh dikatakan menyembunyikan kelaliman dan kejahatan. Maka kita bisa melihat bagaimana dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Karena apa? Karena akan juga memberikan pengharapan. Kebenaran akan memberikan nilai-nilai yang tinggi di dalam kehidupan. Sehingga membuat hidup kita menjadi bermakna ketika ada kebenaran. Dan kebenaran ini akan memberikan satu penghormatan ya, sebuah respek di dalam kehidupan setiap kita. Maka kontrasnya dengan hidup orang fasik Bapak Ibu dikatakan bagaimana mereka menyembunyikan kelaliman ya. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang lucu adalah kita mau hidup bahagia, kita mau hidup benar, kita mau punya pengharapan, tetapi kita tidak mau membangun kebenaran, sama saja kita menjadi orang-orang yang bodoh gitu ya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa menjadi
orang yang bahagia dalam hidup ini, kita menjadi orang yang benar, kita mempunyai pengharapan tanpa dibangun di atas dasar kebenaran. Maka hal ini juga Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mengejar hikmat yang berisi didikan, yang berisi hukum-hukum yang akan menolong kita untuk dapat berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-12, kembali kita bisa melihat dikatakan bagaimana kebencian itu menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi pelanggaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ayat ini boleh menolong kita di mana ada kebencian, di mana tidak ada rasa percaya berkuasa. Di situ juga ada rasa takut terhadap sebuah konfrontasi, terhadap konflik dan peperangan. Tentunya kebencian ini akan timbul Bapak Ibu ya, hal yang negatif di dalam kebencian adalah karena kita iri hati. Iri hati akan berujung kepada satu pengrusakan ya, pada kita satu hal yang berujung pada kebinasaan ya tentunya Bapak Ibu ya. Bagian yang kedua kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang terkenal baik ini dikatakan tetapi kasih menutupi pelanggaran. Kebencian akan menimbulkan pertengkaran. Karena iri hati kita mungkin menyebarkan gosip yang tidak benar terhadap sesama kita. Karena iri hati mungkin kita mencemarkan nama baik orang supaya dia bisa dalam arti kata namanya menjadi busuk itu Bapak Ibu ya. Dan itu akan dikatakan mendatangkan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan. Tapi kasih menutupi pelanggaran. Bagian kedua dari ayat ini adalah hal yang bagian yang terkenal baik Bapak Ibu. Kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 juga mengutip ayat ini ya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu dalam 1 Korintus 13 pasal yang membicarakan tentang kasih juga merupakan sebuah penguraian yang panjang lebar tentang kasih yang menutupi banyak kesalahan. Kata menutupi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bagaimana orang jahat dan orang benar menutupi dan memaafkan dosa itu dengan alasan yang berbeda. Karena apa? Karena orang jahat menutupi dosa sendiri sebagai sebuah penipuan, ya ada dusta yang dinyatakan. Tetapi orang benar itu menutupi dosa orang lain yang adalah pengampunan. Ya kita memberikan pengampunan. Ya, kita tidak lagi mengingat istilahnya pelanggaran ataupun kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, istilahnya di dalam kehidupan ini kita bila kita suka menyatakan kesalahan orang lain itu mungkin merupakan barometer kesalahan kita sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak lagi mengumbar-umbar kesalahan orang lain. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita boleh melupakan, kita boleh dalam arti kata memberikan pengampunan. Sehingga itulah yang boleh mendatangkan apa yang dinamakan dengan respek ya, kesejahteraan juga di dalam hati. Dan di dalam ayat yang ke-13 Bapak Ibu dikatakan di bibir orang berpengertian terdapat hikmat tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bagaimana setiap kita dalam arti kata apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang perkatakan itu tidaklah satu perkataan yang kita sendiri mau untuk dalam arti kata mengatakannya sesuai dengan kebenaran kita ya. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka akan bertindak, mereka akan melakukan sesuatu ya. Seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang mereka mau, seperti apa yang mereka pandang benar. Dan tentunya itu akan mendatangkan sebuah ganjaran bagi orang-orang yang tidak berakal budi. Yang hidup menurut apa yang mereka pandang benar. Yang hidup menurut apa yang mereka pandang baik adanya. Tentunya hal ini tidak mendatangkan sebuah respek ya, tidak mendatangkan sebuah kehormatan bagi setiap kita yang tentunya akan mendatangkan suatu celah bagi kita ya. Nah di dalam ayat yang ke-14 dikatakan orang bijak menyimpan pengetahuan tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam.
Bapak Ibu kembali kita bisa melihat dalam ayat yang ke-14, orang bijak menyimpan pengetahuan. Orang bijak Bapak Ibu, orang yang berhikmat, dia tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia akan memberikan jawaban. Yang terkadang mungkin kita lihat bagaimana orang bijak ini tidak selalu ngomong Bapak Ibu di dalam setiap kesempatan ya, tetapi dia tahu bagaimana dia bisa memberikan jawab di dalam setiap hal yang ada Bapak Ibu ya. Tidak selalu memberikan omongan yang seolah-olah dia berhikmat, yang seolah-olah dia itu pintar, tetapi dia akan memberikan jawab. Ya, karena apa? Karena dia tahu, dia menyimpan pengetahuan itu. Ya, dan tetapi dikatakan mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang ya, karena apa yang ada di dalam mulut orang bodoh adalah sesuatu yang istilahnya itu lip service gitu ya, hal yang indah tetapi nggak ada kebenarannya, ataupun sesuatu hal yang dikatakan tanpa bukti, tanpa kebenaran adalah sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi orang bijak menyimpan pengetahuan, dia tahu kapan dia akan bertindak, dia tahu kapan dia harus berbicara. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dan tentunya sekali lagi ini pun akan memberikan sebuah respek bagi setiap orang yang berbicara dengan pengetahuan ya, di dalam hikmat. Pada orang yang berbicara seperti apa yang dia mau tanpa kebenaran di dalamnya akan membuat dia malu ya, dikatakan tadi akan membuat dia jatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-15, 16, 17 ya. Juga kita boleh melihat Bapak Ibu dikatakan bagaimana kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang yang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya Bapak Ibu, kita boleh kembali melihat ya di dalam dua ayat ini yang ditutup di dalam, yang dinyatakan juga di dalam ayat yang ke-17 dipertegas, siapa mengindah didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ini menjadi sebuah hal yang boleh menolong setiap kita Bapak Ibu, bahwa apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan titipkan bagi setiap kita, itu bukanlah sebuah tujuan. Karena yang menjadi tujuan kita adalah Sang Pemberi berkat itu ya. Tujuan hidup kita adalah Allah sendiri. Sehingga dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Ya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kadang banyak orang yang istilahnya itu orang kaya yang tidak takut akan Tuhan akan istilahnya itu menindas orang-orang yang melarat. Sehingga dikatakan semakin miskinlah mereka, makin melaratlah mereka. Kita diajarkan bagaimana setiap kita ya bekerja di dalam dalam cara yang benar dan mengelola upah dari apa yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu di dalam dengan benar juga, itu akan membawa kepada suatu kehidupan, akan membawa kepada satu rasa syukur. Apa? Karena hasil orang fasik akan membawa kepada dosa. Tidak menjadi berkat, mungkin itu bisa menjadi kutuk ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus istilahnya itu berhati-hati di dalam setiap hal apapun yang boleh kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat apa yang sudah kita usahakan, wah orang lain akan melihat memang benar dari hasil kerjanya yang benar, dari cara kerjanya yang benar. Orang tidak akan mencibir Bapak Ibu ya, mengatakan oh itu hasil korupsi, oh itu hasil dari hal yang tidak benar, dan tentunya itu akan membawa kepada dosa. Inilah Bapak Ibu yang ingin dinyatakan oleh Amsal pasal 10, bagaimana kita boleh senantiasa mengindahkan didikan, mencintai didikan, karena didikan itu bertujuan menuju bermuara kepada jalan kehidupan. Tetapi siapa yang dalam arti kata menghilangkan ataupun tidak mau mendengar teguran, yang membuang, yang mengabaikan didikan akan tersesat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke kalau kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ini berbicara tentang penuturan ya, perkataan-perkataan yang benar. Nah,
Bukankah kalau kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 3, Bapak Ibu memberikan pengajaran yang panjang lebar juga tentang bahaya lidah yang tidak terkontrol ya. Kalau kita dapat mengontrol lidah kita, kita juga dapat mengontrol hidup kita. Ayat yang ke-18 dikatakan, Bapak Ibu, siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat ialah orang bebal. Menyembunyikan kebencian dalam arti kata adalah orang yang berdusta. Orang yang mengumpat adalah seorang yang bodoh. Keduanya menyatakan kebencian dengan cara yang salah ya. Dalam arti kata Bapak Ibu, mereka bergosip, mereka mengumpat gitu ya, mengatakan sesuatu tentang orang lain padahal mungkin orang lain itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Sehingga dalam ayat yang ke-19 menegaskan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran ya. Orang yang bergosip, Bapak Ibu, yang menceritakan kejelekan orang lain itu tentunya akan berbicara panjang lebar. Ya, apalagi itu berkaitan dengan orang yang dia benci, berkaitan dengan orang yang tidak dia sukai. Wah, mungkin dari cerita A bisa B, C, D, E sampai Z, Bapak Ibu, itu dibumbui sedemikian rupa. Sehingga terjadilah banyak dikatakan pelanggaran. Kita bersaksi dusta, kita mengatakan yang tidak benar ya terhadap orang lain. Alkitab mengatakan siapa yang menahan bibir berakal budi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal inilah yang terjadi dalam kehidupan kita keseharian ya. Seringkali kita tidak dapat menahan bibir kita. Ya, dalam ucapan-ucapan kita. Kita akan mudah Bapak Ibu akan mudah terjerumus ke dalam percakapan yang jahat. Mungkin itu berupa gosip gitu ya. Ataupun melalui ucapan kita sering cenderung menyombongkan diri, membanggakan ya apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih dalam kehidupan ini. Terkadang juga di dalam ucapan-ucapan kita yang tidak terkontrol, kita akan berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang sembrono dan juga mengumpat. Sekali lagi dikatakan, orang yang menahan bibirnya berakal budi. Dalam arti kata orang yang selalu mengendalikan perkataannya adalah orang yang berhikmat. Dia boleh istilahnya Bapak Ibu melihat ya, tidak dalam arti kata menyadari bahwa dia juga adalah orang yang di dalam kelemahan. Tidak mudah untuk menilai orang lain, tidak mudah untuk memberikan penghakiman kepada orang lain. Ya, dia dapat menahan bibirnya, dia dapat menahan ucapannya. Dia lebih kepada mengintrospeksi diri. Dia lebih kepada melihat kepada kedalaman dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Dan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bagaimana lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Lidah orang benar akan memperkatakan sesuatu yang berhikmat ya Bapak Ibu ya. Lidah orang benar memperkatakan sesuatu yang berhikmat, dalam arti kata sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat. Jadi dia tidak berkata-kata kepada sesuatu yang tidak bernilai, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, yang akan membuang-buang waktu, yang akan membuang energi, yang akan membuang banyak kesempatan gitu ya. Tapi kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan juga bagaimana bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Dikatakan Bapak Ibu bagaimana mengembalakan banyak orang. Karena apa? Karena perkataan yang berhikmat itu akan adalah satu perkataan yang ini ya, dalam arti kata bernilai, suatu perkataan yang bermanfaat, sehingga kepada orang-orang yang patah hati, kepada orang-orang yang lemah iman, kepada orang-orang yang mungkin Bapak Ibu di dalam kondisi yang down, bibir orang benar ini akan memberikan semangat, akan mengangkat ya, akan mengembalakan, akan menuntun orang kembali kepada jalan yang benar. Tidak kemudian Bapak Ibu menjerumuskan ataupun tidak kemudian mematahkan, tetapi akan mengangkat, akan mengembalakan banyak orang, akan memimpin banyak orang kepada kehidupan. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Kebalikannya ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-22 juga dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan berkat berupa kekayaan. Tapi yang terpenting adalah
bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita mengelolanya. Dan juga dikatakan adanya berkat Tuhan berupa honor ya, penghormatan, respect orang lain terhadap kehidupan setiap kita. Sehingga kita tidak dicela, kita tidak dalam arti kata diomong-omongkan yang tidak benar, tetapi mereka melihat sesuatu kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bisa melihat ya bagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah juga sebagai sesuatu hal yang dikatakan Bapak Ibu, harta yang tetap itu. Ya, harta yang tetap yang kita boleh alami ya di dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam setiap hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, kita boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di dalam ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu, berkat Tuhan sebagai penentu kondisi ekonomi seseorang. Namun faktor penentu ini tidak lantas menghilangkan, sekali lagi di atas saya katakan, menghilangkan kewajiban kita untuk bekerja. Dan pentingnya ketekunan di dalam bekerja. Dalam kata berkat Tuhan juga berarti kita perlu berhati-hati. Karena apa? Karena tidak semua upaya ataupun kerja keras kita Bapak Ibu pasti berkati ya. Terutama jika hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kita mungkin katakan Tuhan berkati usahaku, Tuhan aku mau bekerja keras, tetapi apa yang kita kerjakan adalah sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu itu tidaklah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka frasa susah payah tidak akan menambahinya, artinya Bapak Ibu bahwa di dalam berkat Tuhan yang Tuhan berikan tidak disertai dengan kesusahan hidup seperti halnya berkat menurut ukuran dunia yang dapat diperoleh dengan berbagai macam cara. Kita boleh mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan menurut standar kebenaran firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya ya. Berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya di dalam kita bekerja, di dalam kita mengupayakan ketekunan kita di dalam bekerja, yang tentunya itu bukanlah tujuan, karena sekali lagi tujuannya kita adalah Allah sendiri. Di dalam ayat yang ke-23 Bapak dikatakan berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ayat yang ke-24, apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Nah, kita tidak asing lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-23 ya itulah satu kebiasaan yang selalu diulang-ulang, satu habit Bapak Ibu ya, itu adalah suatu hal yang menjadi kemudian kebiasaan yang akan kita lakukan, yang menjadi dikatakan kegemaran orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh. Tetapi bagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai menjadi sebuah kontras Bapak Ibu ya. Orang yang berhikmat akan melakukan satu tindakan yang tentunya adalah satu tindakan yang bermanfaat, satu tindakan yang berguna, satu tindakan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini kita tentunya melihat bagaimana orang fasik itu ketika di dalam satu keadaan yang dia lihat adalah masalahnya itu besar gitu ya. Masalahnya besar. Lupa akan pemeliharaan Tuhan yang besar di balik kesukaran dan ketakutan. Ya, berbeda Bapak Ibu di dalam ketika orang benar dalam menghadapi kesusahan, dia tahu dia punya masalah, tetapi dia melihat, dia berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Orang benar akan melihat Tuhan itu lebih besar dari masalah yang dihadapinya. Sehingga ada satu kekuatan di dalam ayat yang ke-25 dikatakan Bapak Ibu, bila taufan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ya, dikatakan juga dalam ayat yang ke-26, seperti cukup bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ya, akan ada dasar yang kokoh Bapak Ibu di tengah-tengah problematika kehidupan, di tengah-tengah pergumulan dalam hidup ini. Ketika orang benar melihat kepada Tuhan, dia akan tetap ada ya.
dalam arti kata ini seperti sauh ya Bapak Ibu yang dinyatakan ya, dia tidak akan goyah. Pengharapannya hanya ada pada Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang dikatakan suatu harta yang tidak akan, suatu harta yang tetap. Karena sejatinya Bapak Ibu, harta yang sejati itu adalah Allah sendiri bagi dia. Harta yang sejati adalah Tuhan sendiri bagi dirinya. Nah, kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan Bapak Ibu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30 ini berbicara tentang suatu kehidupan ya di dalam pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa melihat ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32 menjadi penutup dari Amsal 10 ini yang juga akan menolong kita melihat kepada kehidupan ini Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang ke-27 yang dikatakan sebagai kata kunci yang dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun orang-orang fasik diperpendek. Orang benar dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka akibatnya orang benar akan mendapatkan berkat dikatakan berupa umur panjang. Tidak hanya Bapak Ibu berumur panjang ini dalam arti kata kita hidup dalam dunia ini sementara ya. Kadang kita bisa melihat ada orang yang benar kok dia matinya cepat gitu ya. Tetapi tidak berbicara tentang hal ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan kepada kita umur panjang, itu berarti Bapak Ibu kita boleh terus menikmati ya. Dan hidup kita seperti dalam ayat-ayat sebelum yang sudah kita pelajari tadinya Bapak Ibu ya. Tetapi berkat umur panjang tidak hanya di dalam dunia ini ketika Tuhan memberikan kepada kita umur yang panjang. Tetapi seperti apa yang Mazmur katakan, Mazmur yang ke-23 Bapak Ibu dikatakan apa? Aku akan masuk di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan bersama-sama dengan dia Bapak Ibu di dalam kekekalan itu. Kita bisa melihat bagaimana berkat berupa umur panjang. Ketika kita hidup dalam dunia ini akan ada sebuah sukacita, perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya tidak bisa lepas Bapak Ibu dari apa yang dinamakan hikmat Tuhan ini. Dia akan terus bergantung, dia akan terus berharap, dia akan terus memohon perlindungan Tuhan di sepanjang hidupnya. Tetapi dikatakan orang fasik adalah tahun-tahun orang fasik diperpendek ya Bapak Ibu ya. Mana tadi orang fasik akan bertindak gegabah, orang fasik itu akan bertindak seperti apa yang dia mau, yang hanya pada menuju kepada apa yang dinamakan kehancuran dan kebinasaan. Tetapi hikmat Tuhan akan memimpin kita kepada tindakan, kepada sebuah keputusan, kepada sebuah hal yang kita lakukan turut dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ayat yang ke-28 dikatakan bagaimana harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar ada di dalam Tuhan. Dan harapan itu tidaklah mengecewakan Bapak Ibu ya. Sekalipun kita harus hidup dalam dunia ini di dalam tantangan, tetapi kita yakin bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. Ya, kita akan dipimpin, kita akan menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Dan kita bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan orang benar, dia menaruh harapannya sekali lagi hanya pada Tuhan, bukan pada kekayaan, bukan juga pada kehormatan, bukan juga pada kesejahteraan hidup dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, tujuannya adalah menaruh harapan kepada pribadi Tuhan. Sehingga dikatakan bagi dia jalan Tuhan adalah perlindungan. Bagi dia jalan Tuhan adalah sesuatu yang perlu, yang harus dan yang penting untuk menjalaninya Bapak Ibu. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ujung jalan orang benar adalah dikatakan kehidupan. Ujung jalan orang yang memperhatikan hikmat adalah pada keselamatan. Tetapi ujung jalan orang yang berbuat jahat adalah kebinasaan. Orang benar juga Bapak Ibu akan selalu berusaha, dalam arti kata hidup di jalan Tuhan ya. Apapun, seberat apapun kehidupan ini, dia akan terus bergantung kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan menempuh jalan yang akan membawa dia pada keselamatan.
sebaliknya orang fasik menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 Bapak Ibu, kembali dikatakan bagaimana orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik akan mendiami negeri. Orang benar itu akan senantiasa hidup, berpegang pada kebenaran dan tidak bergeser sedikit pun, ya. Dia memiliki satu landasan yang kuat, dasar yang kokoh, karena kebenaran itu terpatri di dalam hatinya. Dikatakan itu menjiwai hidupnya, itu menghidupi kehidupannya Bapak Ibu, ya. Sehingga pasang surut dalam kehidupan ini dia tidak akan menjadi goyah, karena tentunya dia mempunyai sauh iman yang kuat dapat bersandar pada kekuatan Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-31 dan di dalam ayat yang ke-32 kembali kita boleh menggunakan, ya, dalam arti kata mulut ini Bapak Ibu dengan terkontrol, ya, dengan sebaik mungkin. Apa yang kita perkatakan bukanlah perkataan yang sia-sia, tetapi perkataan yang mengeluarkan hikmat, perkataan yang bernilai, perkataan yang bermanfaat. Karena apa dikatakan lidah bercabang akan dikerat, ya. Lidah yang dalam arti kata kalau orang Jawa mengatakan mengsla-mengsle gitu, ya Bapak Ibu. Orang lidah yang bersaksi dusta, lidah yang dalam arti kata asal bicara itu akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini di akhir penutup dari Amsal pasal yang ke-10, mari kita melihat kepada diri kita. Kita sedang berpijak di mana? Kecenderungan kita sedang berada di jalan orang benar, ataukah kita sedang dalam arti kata sedang berjalan di jalan orang fasik? Kedua-duanya Bapak Ibu sedang menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi ujungnya adalah hal yang berbeda. Tetapi satu keputusan, suatu hal yang diambil dalam hidup ini adalah berbeda. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, menurut firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada kesempatan saat ini, biarlah kita mohonkan kekuatan Roh Kudus yang boleh memampukan kita untuk menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk satu tuntunan kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, agar kami dengan bijak menjalani hidup ini dan boleh mencintai hukum-hukum-Mu Tuhan yang menjadi batasan bagi kami untuk kami bertindak, berbuat, berbicara di dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan sekitar, bahkan dimanapun kami berada, hidup kami boleh memuliakan akan Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, Tom.